Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri dan santriwati yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah para jamaah, bahwa kita kumpul malik di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, guna kita sama-sama insyaallah mempelajari agama Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Wah, siap kita belajar ke ini? Siap apa ndik? Siap, alhamdulillah. Baik. Malam ini kita akan membaca atau melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yaitu mungkin bab yang ke-26. Di sini beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan babu tahrimil zulmi wal amri biraddil mazalim. Artinya bab haram berbuat zolim. Haram berbuat zolim. Wal amri biraddil mazalim. Dan perintah mengembalikan hak-hak orang yang dizolimi. Jadi bab ini berbicara tentang haramnya zolim, haramnya berbuat zolim. Nah, piaran zolim para jamaah. Nukolang bepen di nengkukne. Ini dari segi bahasa. Lagi dari segi istilah sin beda orang zolim. Sekarang kita nuduh dengan ente zolim, ente ngana. Nah, apa kan ada zolim ini? Ente adil. Nah, ini dia adil, zolim masih.
nyakitin, nah zolim masih. Ngomel kena nyakitin, fitnahnya dengan misal, sumpahnya dengan misal, jagurnya dengan misal. Ini zolim doang ini. Baitna hartan dengan misal, ini zolim udah. Nah semua ini haram hukumnya. Zolim itu hukumnya haram. Kemudian perintah mengembalikan hak-hak orang yang dizolimi. Bab ini nanti, di dalam bab ini ada dalil-dalil yang memerintahkan kita mengembalikan hak-hak orang yang kita zolimi. Zolimin teh yele hartana, maka suruhna kita belakang harta ini. Saya nyuruh itu ini. Allah nyuruh itu. Nabi ente nyuruh itu. Muntazolimin dengan tulakang hak-haknya. Kalau dia berbentuk harta, maka kembalikan harta tersebut. Tulakang harta nu. Kepengna baita tulakang kepengna. Ya. Lolon buak nyiurna baita tulakang buak nyiurna. Buak pawakna baita tulakang buak pawakna. Ini kalau berbentuk harta. Namun du'na muna berbentuk fitnah. Cengyang ta dengan zolimin ta dengan harga dirinya. Kerantik ta ya. Cengyang ta ya. Maka ini kita telah berbuat zolim kepada dia. Kalau kita sudah berbuat zolim kepada dia, harus kita kembalikan haknya. Nah, nengke munteng rantai dengan ngumbe caranten ulakang. Nah, minta maaf. Cukup ke minta maafin. Tulake wah ino hartana, tulake wah haknya ino munteng adang maaf. Mende man masih dengan gedekang. Ente huru yang ngerantai itu malik ngumbe yang kuna besaling bayitin ni daran ini. Ya, sake membait sandal dah, malik yang bait sandal dah, baik saling baitin, saling jagur dah suwe-suwe bare. Ngumbe caran tenang ke ini, amun kepeng tulakang kepeng na. Lagu amun tekeranti, iya. Nah ngumbe cara tenulakang kerantian ini. Nah, ngedeng maaf marah baru wah ku ngerante ide. Lagu dengan si lain pengko ta sing ngerante ino masih gedekang dengan ino. Dia dengan oke. Masih gedek le dengan si tekerante ino. Itu nang ngerante ama Muhammad misal. Wah tekerante datangin terus wah ku ngerante ide. Lagu le batur-batur singko tengerante ino kan masih gedekang ama Muhammad ino. Dia dengan oke. Berarti dia neman tulak masih hak nih ini. Ngombe cara tenulakang hakna. Terus tulakang nyiurna terus ngombe ang kuno nulakang kecengian. Ngombe ang kuno nulakang kecengian. Ngombe ang kuno nulakang kecengian. No angka. Terus maaf. Lagu masih dengan maran cengeng ini sama Muhammad gara-gara itu. Tekumpulang selat, pengumpulan ngombe bagi sembako oke. Temusawarah neng kejen jadi bahan musawarah payu. Nah, ngombe cara teman perbaiki nama baik. Ayo ini ngombe cara teman perbaiki ya. Itu pertanyaan ini kan. Angka ngombe cara menurut ide ngombe cara. Nah, bada dengan si engko tengerante ya ino. Tono engko tak ajum ya ama Muhammad ini nengke. Wah tengerante ya misal li ama maka bare li ama ino ajum ya ama Muhammad ino.
sebut kebaikan-kebaikannya. Amak B, wah ingat kita ngeranti amak Muhammad li amak B. Ngenteng ngono. Maka datengin amak B no dan ajum amak Muhammad li julun amak B dan terus demikian. Ya, dan sejak itu dendek kerantik malik amak Muhammad ini. Terus dua ngajum ya sampai sudah menganggap wah jerak na tegedekang amak Muhammad ini. Begitu na jerak tegedekang berarti wah tulakang dah hakna wah. Karena amak Muhammad ini hakna apa? Hakna adalah nama baiknya, haknya itu. Harus terjaga nama baik selaku kaum muslimin harus terjaga. Dan kamu terkerantik ya berarti itu baik nama baiknya itu. Ngumbe jaran tenulakang ya ajum ya le tawate si ngerantik ya ino. Sehingga tulak malik nama baiknya. Berarti be beratan nih tembait kepeng dengan atau tengerantik dengan be beratan. Beratan ngerantik dengan. Muntegin tobat dengan nulakang kepeng karing sadik misalkan 1.000.000 paling nginte ya ngente ngeno tulakang 1.000.000 selesai wah. Lagu nengke mun tekerantik ya. Maka perlu tengendeng maaf. Si kedua ajum dengan nino le tahu si ngerantik ya ino sehingga kembalilah nama baiknya. Kah berat atau ndek ini? Berat ini. Agak kau nyonya kah? Nyonya ndak temu dak ngerosin dengan terutama ibu-ibu nih jarang notok laos deh. Ya luar biasa ibu-ibu. Soalnya ibu-ibu mau namanya nyakitin dengan apa kaduna raos kaduna. Mun bapak-bapak milih nyakitin dengan jagurnya dengan tendangnya dengan ibu-ibu aja dia tahu jagurang. Dia tahu nendangang apa kaduna raos kaduna. Kabahaya ibu-ibu nyonya ibu-ibu. Ya ndak ada biasa sayang diri dan notok laos no. Ya bahaya karena berat cara mengembalikannya. Nah niki dia pelajaran tentang ke haramnya yang namanya berbuat zolim dan kalau sudah berbuat zolim kembalikan hak-hak orang yang dizolimi. Baik, makin terbaca dalil-dalil berkaitan dengan ini. Ya, atau kita baca dulu ucapan Asy-Syaikh Al-Utsaimin berkaitan dengan masalah zolim. Beliau mengatakan ya duruz zulmu ala amrain. Kezoliman itu terjadi pada dua hal. Kezoliman terjadi pada dua hal. Pertama, tarku wajibin. Yang kedua, fi'lu muharramin, kata beliau. Kezoliman itu terjadi pada dua hal. Pertama, terjadi dengan meninggalkan kewajiban. Meninggalan kewajiban, maka ini termasuk zalim. Yang kedua, yaitu melakukan yang haram. Melakukan yang haram. Ini kezaliman. Berarti dua kezaliman ini. Meninggalkan kewajiban. Si kedua, melakukan keharaman. B contohnya kewajiban para jemaah. Sholat. Nah, ini kewajiban. Begitu ndekna sholat, maka orang ini dinamakan apa? Melakukan kezaliman. Nah, yang kedua, melakukan keharaman. B contoh haram para jamaah. Biaran haram contohnya ngeruku. Masyarakat kita ngeruku ini. Bismillah. Sang lek tengeji ini masih doang itu. Nah, ruku ini termasuk zolim ini. Berarti kalau melakukannya berarti kita berbuat zalim. Jadi kezaliman dua ini. Mengerjakan keharaman atau meninggalkan kewajiban. Ya, nah kewajiban teh jaga nama baik saudara kita. Nah kewajiban teh tiba-tiba dia terjaga ya. Kemudian konten dia terjaga ya bekeranti itu marang ngone, gosipin teh marang ngone.
dan seterusnya. Berarti kita telah zolim kepada dia. Jadi zolim itu terjadi dengan meninggalkan kewajiban atau mengerjakan keharaman. Kemudian wadzulmu naw'an, kata beliau. Dan zolim itu dua macam. Tadi terjadi dengan dua hal, si kedua nanti dua macam. Apa yang dua macam itu? Yang pertama, yata'allaqu bihaqqillah, zolim kepada Allah. Allah zolimin ini. Ya, zolim kepada Allah. Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezoliman yang paling besar. Karena saya zoliminnya tene Allah. Ini contohnya zolim tipe Allah, contohnya syirik. Zolim tipe Allah, contohnya tidak salat, tidak puasa. Apa yang Malik? Nah, tidak bayar zakat. Ini bisa zolim kepada Allah, zolim kepada orang miskin. Tapi anda? Dia nak haji, kan? Dia nak haji. Ya sugi padahal mampu haji lagu dia lalu haji bisa. Dia zalim kepada Allah dan zalim kepada dia zalim kepada Allah. Nah, intinya zalim ada dua. Pertama berkaitan dengan hak Allah. Yang kedua zalim kepada hamba, kepada manusia, kepada hewan-hewan. Bau kita zalim tipe hewan endah. Bau gadis. Ya, kan dikatakan dalam sebuah hadis dengan nina teman neraka gara-gara seekor meong. Kumbiang na meong, no ibu-ibu. Gorong na meong, no. Terus dia na sade ia mangan, dia na sade ia nginem, jangan mati meong, no. Gara-gara itu neraka nih. Masuk neraka gara-gara seekor kucing. Berarti dia nyakiti kucing, gara-gara nyakiti kucing neraka nih. Jadi intinya zolim ini bukan hanya kepada manusia, kepada hewan juga bisa seseorang dikatakan zolim. Ya jelas ini para jamaah. Alhamdulillah. Jadi zolim dua jenis, zolim tipe Allah, si kedua zolim tipe makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi zolim kepada Allah contohnya syirik. Syirik niki zolim kepada Allah. Adapun zalim kepada manusia, contohnya kata Syekh Al-Utsaimin dalam sebuah hadis Nabi bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau haji wada aran. Beliau khutbah di Arafah dan beliau mengatakan inna dima'akum, sesungguhnya darah ya, wa amwalakum hartanda, wa a'radakum harga dirinda, haram de zoliminnya. Tapi karena hartanda itu harta semetonda no. Darah semetonda, harga diri semetonda, haram de zoliminnya. Jadi kagum baitnya tanpa hak. Ngumbe kena bait darah batur tanpa hak, ngumbe kena. Ya, pokoknya mati berarti ini bayi darah nih. Ininya mati berarti bayi darah. Ya, ini kezoliman ini. Apa li pokoknya mati? Njagurang, nendangang, nempelekang, termasuk ini haram, tidak boleh dilakukan kepada saudara kita. Wa amwalakum, bait harta. Harta semetonda haram tipa ide. Jangan dizolimi. Wa a'radakum, dan harga diri, beran harga diri. Nama baik, ndak baik dia marangone, ndak kerantik dengan, ndak gosipin dengan, dan lain sebagainya. Nah hadis ini kata beliau menunjukkan, ya tidak boleh menzolimi makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya, zolim ada dua. Zolim kepada siapa? Allah. Kedua, zolim tipe makhluk. Zalim ketipa makhluk telu jenis. Jenis pertama ngone dengan cara apa? Mengambil darahnya, nggak boleh. Ya, yang kedua mengambil hartanya, yang ketiga mengambil harga dirinya. Jelas niki ajaran kezaliman.
sesuai yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Makin terbaca dalil-dalil haramnya kezaliman niki. Nah, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'." Allah berfirman yang artinya orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman dan tidak pula mempunyai pemberi syafaat yang akan diterima syafaatnya. Syafaat lembe tanah begadu para jamaah. Di akhirat. Angka dengan si zalim laun di akhirat ende narak batur. Narak batur. Itu nengkali dunia mendarak batur tu ngumbai dapet. Sepi ndarak bepek. Sepi dah tisah mendarak nulong itu, di narak milih ngelingok itu. Narak milih ngerumu itu, bendarak batur. Ini oleh dunia, padahal dunia ini kan masih maidap na udara, masih maidap na pemandangan. Bengumbe ke mulai akhirat di neraka ndarak batur ini. Ndarak gin ngelio itu, ndarak ngerumu itu. Ya, sehingga di narak gin ngerosang itu. Ndarak batur na li neraka waliyadzubillah. Wala syafi' ndek na berdua dengan sigit jadi syafaat. Ya, darah dengan gin ngerosang itu Pak Allah. Siapa ini? Yaitu orang-orang yang zalim. Ya, bismillah. Zalim paling belik apa kena ngone? Syirik. Maka dengan si jauh dosa syirik berdendek na berharap syafaat lah. Dengan si gawe syirik kafir apa ndek ya? Kafir subuh lengan Islam dengan gawe syirik no. Dengan gawe syirik subuh lengan Islam. Karena dia kafir keluar dari Islam, angka ndek nara baunya di syafaat. Ndak ragin kawan ngancainnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humu adh-dhalimun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, infakkan rezeki Anda. Bersedekahlah sebelum datangnya hari kiamat, yang di hari kiamat itu tidak ada lagi jual beli. Ndek debu belanja malik ngadu hartanda. Lejelo kiamat jarak bekadu kepeng no ah. Menengke masih buke bekadu kepeng no. Uang adalah raja. Ngana kan kadang ngumbe ngambe wah kepeng. Lagu laun jelo kiamat entah istilah beli wah. Angka sugulang sebelum datangnya hari kiamat. Karena di hari kiamat tidak ada istilah jual beli. Wala khullah denara istilah batur malik. Ngerumu ang diri masing-masing. Wala syafa'ah denara istilah syafa'ah. Ngene. Ya, bagi siapa? Wal kafiruna humu al-zalimun. Dan orang-orang yang kafir, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Angka dengan kafir laun, dia naraginya ada syafaat. Darahnya ada syafaat dan kafir. Dilantar dengan kafir, saya orang-orang yang berbuat syirik. Makanya orang kafir di ayat ini dikatakan, dan orang-orang yang kafir, dia itu termasuk orang-orang zalim. Dengan sehingga kekafiran berarti dia zalim. Pada marah dengan gawe syirik. Dengan gawe syirik, ya endah apa? Zalim. Si dua ini endah lagi nyari syafaat. Endah lagi ngancainnya. Yaitu orang kafir dan orang musyrik. Yang najauh-jauh siaran kesyirikan lagi para jamaah, najauh-jauh. Ndak jangkan tematin jauh dosa syirik ini, ndak jangkan. Ambil contohnya syirik. Ambil contohnya. Sekarang tegita, ambil contohnya. Ngendeng-ngendengin tisin kubur nu. Wahai kiai.
Ya ginte berdaftar jadi PNS ini. Bantu kita lulus. Ngene ya. Ya, maka ini minta kepada isi kubur. Li antara kesyirikan dah nyembelih li otak bangkat. Darah ini. Kan darah mbeni doa nyembelih ngene. No tono nyembelih li otak bangkat no. Ngene kan. Nyembelih li otak kuku no. Ngene. Saya sembeliang nih no. Jin sembeliang. Nyembelih untuk jin apa hukumnya? Syirik ini syirik. Ya, menetap untuk Allah benar mesti di negin mele nyembelih li otak kuku li otak bangkat. Dia julun balik nabi selesai. Karena sak nyembelih tono kumbena be nyembelih yang isin bangkat no, nyembelih yang isin kuku. Nyembelih untuk selain Allah apa hukumnya? Syirik ini. Bumnya itu subul dengan Islam untuk hanggawe syirik mati jauh dosa syirik ndek tegin mu syafaat. Sai-saina genya ada syafaat ditolak. Kenapa? Karena kita mati membawa dosa syirik. Waliyadzubillah. Angkanya kenana li ayat itu di sini niki malil zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Dengan si zalim mino nde narak baturna. Dengan si zalim mino nde narak gin nyade ya syafa'ah. Saya kenana zalim tene dengan singgawe syirik dan kufur. Jelas ide ini. Alhamdulillah. Kemudian ayat kedua tulisan ini si Imam An-Nawawi wa qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wa malil zalimina min nasir. Dan orang-orang yang zalim itu tidak ada penolongnya. Tidak lagi nolongnya. Ya, luwe itu nengke berharap kita dengan soleh no gin nulong itu laun tono. Ya gin ngerasa ngang itu laun tono. Ngenteng ano. Sehingga itu dia tulak sholat, dia tulak ngeji, dia tulak. Yo kan dia tulak sholat laun ngerasa ngakusi dengan soleh itu. Ngenteng. Nah, terus dia tidak sholat, dia berbuat kekufuran, dia berbuat kesyirikan. Dengan si marainya muna mate ndak gin nulong ya, ndak gin nulong. Dengan soleh si harapannya gin nulong ya ternyata berlepas diri. Ya, wa yakfuruna bisyirkikum kata Allah Subhanahu wa taala. Gina berlepas diri ini si endeng-endeng ini dari kesyirikan kalian. Wajah harap-harapang tele dunia pas di akhirat dek kuah nyuruh ya Allah ngana ya sendiri mele ini ngana berlepas diri gawak gin ngulong ida ngaku ideng yang dang tipak ya benar ini karena ternyata perbuatan itu adalah perbuatan syirik. Maka dengan si syirik ndak gin nulong ya. Ndak gin apa? Nulong ya. Angka munda mele yang tulung mintalah langsung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki dua ayat tulisan itu bab niki. Kemudian ada pun hadis ya, beliau mengatakan di sini wa ammal ahadits faminha haditsu Abi Dzar al-mutaqaddim fi akhir bab al-mujahadah. Adapun hadis-hadis berkenaan dengan kezaliman ini kata beliau ada di antaranya hadis Abu Dzar. Hadis Abu Dzar yang sudah kita bahas ya pada bab al-mujahadah kata beliau. Terbuka sekedik bab al-mujahadah ini ya berkaitan dengan hadis yang berkaitan dengan al-mujahadah. Di sini ya Abu Dzar meriwayatkan hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Ya bani Adam, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu." Allah berfirman, Allah mengatakan, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku," kata Allah. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Saya haramkan kezaliman atas diri saya.
Nabi ngana Allah, saya haramkan kezaliman atas diri saya. Nabi kenapa saya haramkan kezaliman? Yakni Allah dena kanggo berbuat zolim. Ya, Allah dena kanggo berbuat zolim. Seisimnya angnya hukum Allah ini. Ia sendiri, makanya dia mengatakan, saya haramkan atas diri saya berbuat kezoliman. Dalam arti, aku balaku diriku gen berbuat zolim. Padahal kan ia lengana Allah segala-galanya ini. Ini mele berbuat zolim bekanggo sebenarnya. Bukan ia ngepiang selapu ini. Lagu Allah telah berikrar. Ndek nekanggo ia berbuat zolim. Karena Allah sendiri ndek nekanggo berbuat zolim. Apalagi selain Allah. Makanya Allah mengatakan kemudian, ya, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan saya jadikan juga kezaliman ini haram di antara kalian. Dia kanggo itu saling zalimin, fala tadzalamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian saling zalimi. Dah bareh hidup merasakan aku ini amame ini sembelih-melengku so ngendang enggak boleh. Karena aku minyak ente arak gara-gara aku mana misal enggak boleh. Jadi kanggo zolim walaupun tipe anak deh. Karena Allah saja tidak boleh baginya berbuat zolim kepada hambanya padahal kepada makhluknya dia kanggo Allah berbuat zolim. Kenapa? Karena dia sendiri mengharamkan kezoliman atas dirinya. Dan sekarang Allah mengharamkan kezoliman atas kita semua. Ya, nah niki dia hadis ya yang berkaitan dengan kezoliman, hadisnya Abu Dzar ya Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Itu hadis pertama dalam bab ini. Ya, bab tentang tidak bolehnya kita berbuat zolim. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi bahwasanya dia mengharamkan kezaliman atas dirinya dan dia juga menjadikan kezaliman haram atas satu hamba dengan hamba yang lain. Makin kemudian berikutnya hadis kedua para jamaah kita baca dari kitab ini, dari bab ini. Hadis kedua yaitu dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqudz zulma. Onya ndak dijangkan berbuat zolim. Jauhilah yang namanya zolim. Kenapa? Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu akan jadi kegelapan nanti pada hari kiamat. Gin minyak petang bareh kezaliman itu. Berarti sere luwe zolim deh sere gina petang idalun di akhirat. Sedangkan itu di akhirat ini butuh dila. Li antaranya le saat liwat le jembatan no para jamaah as-sirat taran. Ya, di as-sirat itu nanti orang beriman diberi cahaya. Mereka akan diberi cahaya. Ada di antara mereka cahayanya sebesar gunung, mana cahaya. Benar terang. Karena neraka ini petang. Kan ini petang kan neraka, seperti neraka. Api arti neraka no. Api kan benar api. Dia dengar oke. Api benar atau petang api no? Benar api no. Lagu ini kan ini petang ini api neraka ini, umbe ini. Karena api dunia berdua ya cahaya api dunia ini. Api dunia berdua ya cahaya. Adapun api le neraka ndara cahaya. Nah, hilang cahaya. Menongkat ulama no. Kemudian ada yang mencoba membuktikannya para jamaah. Ya, dia bilang api itu punya derajat panas yang bertingkat-tingkat. Ngene? Api no, ya berdua derajat panas yang bertingkat-tingkat.
Api si paling lemah panasna ino api si warna kuning ino. Si warna kuning ino si paling lemes panasna. Arak le bawaan warnana abang, ngene. Ino benengan lebih benang daripada si warna kuning, terus bertingkat-tingkat. Nah, paling bawah yang paling panas itu hitam warnanya. Udah perhatian ya. Bedang le bawah ngono. Gelap warna. Ino paling benang ya. Wah, itu kita api las ini, api si semprotang ini. Oh iya, kan si paling julu, mungkin warnanya si paling juli, kuning ada paling julu. B lebih benang kira-kira si paling julu apa si paling budi lebih benang? Paling budi paling benang. Ya, colok benang kata colokan kan paling atas ngombe warnanya kuning warna bawah pada abang warnanya ngono. Nah, neraka itu dia warnanya gelap, hitam gelap karena panasnya. Induk na api jama tono ah. Yang pohon bedang jama tono. Induknya api neraka itu. Makanya dia hitam. Karena dia hitam maka neraka cahaya no ah. Hilang cahaya. Yang ke api neraka lagu petang. Kenapa? Karena yang warna hitam itu apinya. Apinya yang warna hitam. Karena dia hitam maka petang bepeno gelap. Gelap gulita. Di sanalah seseorang membutuhkan apa? Cahaya. Dengan beriman cahayanya marak gunung, belik cahayanya. Bahkan ada yang lebih besar dari itu. Ada di antara mereka yang cahayanya seperti pohon kurma. Dan ada yang lebih besar dari itu. Ngombe belinya pohon kurma para jamaah. Ngombe belinya. Mara beli punti orang lebih kah pohon kurma. Ngono beli cahayanya. Ada yang lebih besar dari itu. Dan ada di antara mereka cahayanya marak inan naik. Inan naik. Marak kendekar. Marak inan naik. Itu pun nyala mati. Nyala mati. Ini dia no? Dia kedip-kedip. Begitu nyala. Leka ele asirot no. Le jembatan. Begitu na petang. Ngandak yang dari leka. Oh lu jangan ganti nyala. Begitu nyala, ketempur wan jembatan ngono, leka yang malik. Begitu na mati ngono, ngandak ni nerani soalnya. Kedros si bare beaning ngeterik. Beaning ngeterik, neraka ngeterik. Angka butuh cahaya. Nah, li antara si ngilangang cahayana apa ini? Kezoliman. Kezoliman ini bisa menghilangkan cahaya. Makanya beliau mengatakan jangan zolim. Karena kezoliman bisa menjadi kegelapan pada hari kiamat. Kemudian beliau mengatakan wattaqus syuhha, kata beliau. Dan takutlah kalian kepada syuh. Kepada demit, kikir, pelit. Nah ini apa bahasa... Jadi mun pelit no, bahasa Arabnya bakhil, orangnya namanya bakhil, al-bukhlu, ini pelit. Nah, di atas pelit ini Arab malik arana syuh. Apa bedanya amun bakhil amun dengan si pelit no ngana? Iya dia nemile nyadik dengan hartana, dia nemile nyadik dengan ino dengan bakhil, dengan pelit. Adapun syuh ini aja jangankan nyadik diri ini dia milih. Untuk diri ini dia milih. Bapak lagi untuk dengan ngombe untuk diri ini dia milih. Benderani bilang diri ini kelembi. Derani bilang diri ini kakenan. Buik kayak pengku laun. Derani bilang diri ini meririang diri ini bali nia pada arak kayak peng. Ini orang syuh kepada dirinya saja dia pelit, apalagi kepada orang lain. Apa sebabnya? Kata beliau al-hirsu, sebabnya adalah ketamakan sebabnya. Santer tamaknya sah. Angka untuk dirinya dia nerani. Akhirnya singgahnya kelambin dengan. Padahal berdua kempeng dan melem beli kelambi. Ya, atau sang berdua Honda lagu nerani ngadu Honda ne. Honda dengan singgahnya. Ini apa ranine? Syuhhan lebih daripada
pelit. Nah, beliau mengatakan hati-hati terhadap syuh pelit itu. Apa sebabnya syuh pelit ini? Ya, karena apa sebabnya syuh ini? Yaitu karena dia tamak terhadap dunia. Beliau mengatakan fa inna syuhha. Sifat syuh ini, sifat kikir demit ini ahlaka man kana qablakum. Dia yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Umat sendiri manide simbina sayangnya apa? Asyuh. Ya, hamalahum ala an safaku dima'ahum. Gara-gara sifat kikir demit ini yang menjadikan dia membunuh saudara muslim lainnya. Semati ini dengan gara-gara sifat ini. Wastahallu maharimahum. Bahkan si haram no reni halalang ya. Gara-gara apa? Sifat syuh ini, kikir dan demit ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Syekh Al-Utsaimin beliau mengatakan ya bahwasanya az-zulmu, kezaliman ini ya, kezaliman ini beliau mengatakan di sini fadh-dhulmu huwal i'tida'u 'alal ghair. Hadis ini kan bala itu dua hal. Pertama bala itu kezaliman, si kedua bala itu ngombe syuh, kikir demit. Beliau mengatakan kezaliman ya huwal i'tida' 'alal ghair. Ini melanggar hak orang lain. Kezaliman melanggar hak orang lain. Wasyuh, adapun syuh atau ketamakan ini ya dia adalah at-tam'u fi ma indal ghair, yaitu menginginkan apa yang ada pada orang lain. Kalau kezaliman menyakiti orang lain. Kalau syuh ini yaitu menginginkan apa yang ada pada orang lain. Meletang apa syarat dengan lain. Ya bedanya antara kezaliman dan syuh. Sehingga balak ini telengan dua ini karena si dua ini dia yang menyebabkan banyak kejahatan. Dia yang menyebabkan banyak kejahatan. Meletang apa dia dengan lain akhirnya rampok dengan palingin dengan. Atau orang ini misal dia punya kedudukan yang luar biasa dengan menang si duit dengan kalau nate yang melihat ya marah itu kalau nate ya cengeng-cengian dengan kayu. Apa sebabnya? Syuh sebabnya. Bukan syuh dengan kezaliman ini yang mirip ini. Saling mengikat satu sama lain. Makanya beliau mengatakan jangan berbuat zalim dan jangan berbuat syuh, tamak, kikir dan pelit itu. Karena yang dua ini yang membinasakan umat-umat sebelum kalian, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di hadis niki ada beberapa faedah para jamaah. Lalu kena azan wah ini. Ya, bekas sekit terbaca kenokah? Ya, sekit terbaca. Karena munah azan kan wah gerep wah ini waktu milih salat doang wah ini. Bagus melihat salat. Baik, di antara faedah dikatakan di sini ya, ada 5 faedah ini lagu sekit atau baca yang itu karena wah azan ini. Dikatakan al-bukhlu aduun li ahlil iman. Sifat pelit ini musuh bagi orang yang beriman. Sifat pelit musuh bagi orang yang beriman. Fa inna min sifatil mu'minin al-karamu wal jud, kata beliau. Karena di antara sifat orang beriman adalah dia itu pemurah dan dia itu suka memberi. Ini sifat orang beriman. Pemurah dan dia mudah memberi. Berarti apa lawan pemurah ngene? Pelit, demit. Itu bukan sifatnya orang beriman. Mun dengan sing dia beriman apa arana?
Dengan sindik beriman apa ran dengan itu? Dengan kafir sindik beriman. Berarti demit dan pelit itu diantara sifat orang kafir di nasihat tipe Allah. Karena pemurah dan memberi itu sifat siapa? Orang yang beriman. Tenukilang itu salah suku ucapan salaf, yaitu Imam Hubeish bin Mubashir Al-Thaqafi. Beliau mengatakan, qa'idtu ma'a Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in wan nas mutawafirun. Dulu di masa hidup saya, kata beliau, saya sering duduk bersama Imam Ahmad. Saya sering duduk bersama Imam Yahya bin Ma'in. Imam beli kedua ini, Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Wanas, dan saya duduk bersama banyak orang. Mutawafirun, banyak sekali orang teman saya duduk, kata dia. Fa'ajma'u annahum la ya'rifuna rajulan salihan bakhilan. Katanya ini, semua itu ya sepakat bahwasanya mereka semua tidak pernah mengenal ada orang soleh yang pelit. Seluruhnya mereka ini yang teman saya duduk ini, Imam Ahmad teman saya duduk, Yahya bin Ma'in, belum lagi ulama-ulama yang lain. Seluruh ulama ini sepakat bahwasanya mereka itu tidak mengenal ada orang soleh yang dia itu pelit. Angka darah ceritanya dengan soleh dan dia apa? Pelit. Berarti mana pelit yang ngombe no? Bendekna soleh berarti. Ya dikatakan dia narawah ceritanya dengan soleh terus ya pelit. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda was-sadaqatu burhan, kata beliau. Sedekah itu adalah bukti. Sedekah adalah bukti. Bukti apa ini? Bukti untuk bersedekah. Sedekah adalah bukti. Bukti apa? Bukti keimanan. Berarti dengan si beriman, buktinya beriman apa? Milih bersedekah. Mun dek milih bersedekah, beragam doang anu dek ku milih. Untuk diri doang hartana atau bahkan untuk diri doang dia milih dah. Tabung doang hartana. Kelambi wah share ya. Ya wah terus apa rano miskin gati kurus gati kah ngana misal dia nak kenal misal kemudian dia milih ngadu kepek untuk diri dendam dek, maka ini bukan orang yang soleh, bukan orang yang beriman. Karena bukti iman ngone apa? Menyugulang kepek. Jelas ide ini ya, maka dikatakan di sini bahwasanya kebakilan itu musuh bagi orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman di antara sifat mereka adalah pemurah dan dia suka memberi. Ya, para salaf kita tadi membuktikan bahwasanya denara istilahnya dengan soleh terus pelit denara ini. Dengan soleh ini rata-rata ngumbe mudah memberi. Jelas idenya para jamaah? Nah ini dia hadis kita di malam ini, yaitu hadis tentang haramnya zolim dan wajibnya kita mengembalikan hak-hak orang yang sudah kita zolimi. Kita baca 2 hadis tadi dan 2 ayat. Mudah-mudahan jelas nih para jamaah. Mau narak sidik manjelas, bau tekatanang bareh setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sila tazatul sila. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة ائت نبينا محمد الوسيلة والفضيلة. Arak ke sini memang jelas para jemaah. Arak ke, sila dah Masir. Tiga yang ada anak Ustaz. Dosa sirik itu lebih berat. Oke kan? Dosa sirik paling belit. Dosa syirik ya paling belik nah. Darah ngalahang belik na malik wah. Terus Arak ke dosa belit dengan isi sirik. arak ke dosa belik selainan isi syirik ini. Arak dosa belik selain daripada yang syirik lagu ndek na sebelik syirik. Syiriknya paling belik nah. Ya, syirik itu pada marak kekufuran. Syirik ini pada marak apa? Kekufuran. Apa bedanya syirik kerja kufur? Apa bedanya? Amun syirik yang dua yang Allah. Pada yang Allah kerja si lain. Ini syirik. Amun kufur ya ndek nasadu li Allah. Ndek nasadu. Ya ndek nasadu li Allah. Berarti yang dia beribadah dengannya. Ya sindik beribadah ini arana kafir dengan kufur. Ya, si kedua siaran syirik no beribadah ya tipa Allah. Lagu beribadah ya endah tipa selain Allah. Salat ya, puasa ya, baca Quran ya ruana. Lagu beribadah endah tipa selain Allah. Nyembelih ya untuk jin misal. Ngendeng ya tipa jin di dalam gua nu. Ya aku kebal. Ngana misal ngana. Atau tulukna pedangna tono. Kerisna tulukna tono akan mandi kerisna. Sapu karana. Tulukna ngana gua nu ngana akan mandi pedangna no. Hah? Terang wah hider wana ngana lai arwana ini. Aina arana ngendeng tipa jin no akhirna kebal akhirna mandi apa arana pedangna. Berarti ini ia beribadah tipa Allah, beribadah endah tipa jin. Ya, jadi syirik ini yang dua yang Allah. Adapun kafir ini ndek nasadu tipa Allah. Dan dua ini pada ini syirik ini pada marak kekufuran. Angkunan dua yang Allah sama dengan yang ndek na beribadah tipa Allah. Dengan sindua yang Allah pada marah ia ndek na beribadah tipa Allah. Jadi dengan si beriman, dengan si muslim ngumbe angkuna dia beribadah hanya kepada Allah. Supuk doang aningna. Sekian aningna. Beribadah hanya kepada Allah, ngendeng hanya kepada Allah, bergantung dan bersandar hanya kepada Allah, ndek na harapang si lain. Yang diharapkan hanya Allah, ndek nakutang si lain. Si takutangna hanya Allah. Jadi syirik ini sama dengan kekufuran.
Ya paling atas, dosa paling belik wah ini. Dia narang alahang ya wah. Angka dengan si syirik no, ndek negin temu surga, ndek negin. Dengan si mati kafir, ndek negin temu surga. Allah yang mengharamkan bagi dia surga. Adapun arak dosa-dosa di bawah itu. Contoh dosa nginum khamar misal. Ya, nginum khamar ini dosa beli ini lagu ndek sampai sebesar dosa syirik. Amun dosa syirik kekal selama-lamanya di neraka. Amun peminum khamar ndek nejangkan kekal le neraka. Paling sang 1.000.000-2.000.000 tahun le dalam neraka ruana. 1.000.000 tahun. Mungkin aku 1.000.000 tahun sama ndak ke? Hah, sama ndak ke no? Bengkok kita. Lagu yang penting dia nak kakal neraka. Mun kakal biaran kakal. Besek ngulu terus selama-lamanya. Nginam khamar dia nak kakal. Paling enggak 1.000.000-2.000.000 tahun kah di dalam neraka. Lagu dia nak kakal arak jelo negin sugul. Dan dia akan dihukum di sana. Apa hukumannya? Disebutkan peminum khamar hukumannya diberi minum perasan tubuh penduduk neraka. Penduduk neraka nu teperas sawakna buik subul, temprotna, darakna, nanakna buik subul. Buik subul jarilah dia marak lahar nu. Lahar lagu lahar darak dan nanah. Nah, itu diberi minum kepada peminum khamar. Saya sing nginam khamar le dunia ino gen jari inamana laun le di neraka. Empaksa nginam yang anu. Begitu dia minum boy pegat usus nih. Boy pegat. Ya, coba sih bayangan nang ke. Ya, itu si mah no, sakit mah. Lema-lema nginam air jeruk. Kalau ada penyakit mah, sakit tian no, coba ada lema-lema nginam air jeruk. Mungkin rasa tianda. Sakit tutup balung maliot tidak no temprot no. Sakit. Padahal apa sih tama ini? Ay jeruk tama ini. Bengumbe ke ensi tama ini. Lahar darah dan nanah. Lahar jama tama ini. Terus dia sudah sekedar liwat. Lagu bue leleh temprot no sini. Bengumbe ke rasa ini. Dan itu berapa lama itu? Ribuan tahun seperti itu. Sang jutaan tahun daruana. Bagi peminum khamar di dunia. Sabar-sabar kah? Doang beda sing nginum khamar gagah-gagah ruana gagah-gagahan be ngana. Penyonya laun. Ya, jadi intinya bahwasanya peminum khamar contohnya saja ini dosanya di bawah dosa syirik. Dia kekal memang. Ya, paling 1.000.000-2.000.000 tahun dalam neraka. Tapi nanti ujungnya apa? Keluar dari neraka. Adapun syirik dan kufur kekal selama-lamanya di neraka. Akan di neraka dosa lebih besar daripada dosa syirik di neraka. Saking bahayanya dosa syirik ini angka iya doang tuh bahas ini ndak jangkan demati syirik, ndak jangkan demati syirik. Ino doang tuh peringetin ini. Kenapa saking bahayanya siaran mati dalam kondisi syirik. Jelas ide ini. Alhamdulillah. Wallahu ta'ala a'lam. Masih arak ke? Sila. Nulakang kezoliman berbentuk apa ini? Bayi tinta ya, lagu ya mati nu jauh tahu nah, no. Misal ngumbe angkun teneng ke ini, maka ke negara arana transfer aran. Transferangi kayak yang mun berbentuk dana. Lain bayi tinta misal pas tele Malaysia, lain misal ngono. Ya bayi tinta pira 1 juta, misal 2 juta. Maka nengke peta mbe to balena telepon ya cang kirimang akun nomor rekening. Nah, transferang seret ini ke kayak yang diselain aku nulakang ya. Ini contoh. Lagu nengke dengan no de tenau yang jadi tahu no ah.
Sang yang masih hidup ke atau mati ke ditenau ya. Ya, sedangkan masih lah itu kepiang ini. Ngombe yang kuna, maka sedekahkan uang itu dan niatkan sedekah untuk si pemilik uang. Sedekah iya niatan untuk iya. Niatan untuk iya. Dengan catatan laun en sopo jelo kedaitan dengan ini. Ya, tahu dia dengan ini berdua nomor telepon ya badai. Lai kenja zoliminku ide baitinku ide kepeng 1 juta. Lagu wah sedekahangku kepeng ino atas nama ide. Ngenten badai yang ngono. Mun dengan alhamdulillah kena wah ndek ngumbe-ngumbe ngene selesai. Lagu mun tiba-tiba yang nang ndek kumele te sedekahang kepeng ino tulakang. Ngene misal bakah transferan kepeng silain malik. Dan sedekah uang yang sudah kita sedekahkan pertama itu akan menjadi sedekah milik kita. Kirimang kepeng silain. Ya, jadi bisa disedekahkan atas nama dia. Ini gambaran yang kedua. Gambaran si ketelu. Nah ini malik. Berat ini. Dalam arti mele itu bersedekah atas nama dia. Lagu itu pada kepeng ini. Misal. Wah itu zoliminnya. Mele itu gitu lakang harta. Lagu itu nih berdua kepeng. Iya, di teman bunuh lakang. Maka jawabannya berusaha. Berusaha punya uang kembalikan. Ya. Dan sebelum kita bisa berusaha mengembalikan, doakan dia kebaikan. Ya, sebut tarana. Ya Allah, misalkan arana Muhammad. Ya Allah, ampuni Muhammad, ya Allah. Ngenteng lae wah tiang zolimin ya lae. Sebut pokoknya arana dalam doa nu. Ya Allah, ampunin dia, berkahin rizkinya ya Allah. Ngenteng sampai kita merasa sudah memenuhi haknya dia, baru itu selesai doa yang. Terus doa yang sampai kita merasa sudah memenuhi haknya. Ya, ino amun berbentuk kepeng harta. Lagu nang kita zolimin teh dengan cara gosipin teh ya. Bukan kepeng, gosip ini. Ngombe yang kuna nang ini. Maka marangone ulama kita mengatakan puji dia di tempat-tempat kita menggosipi. Apalagi dengan si tegosipin ini dengan si darah tinggi kah? Apa darah tinggi? Muda sili. Nengke mau bada ya. Wah, penggosipin ide. Ngenteng misal bisa-bisa bersuali teh kenjaya malik boleh belak nih teh saling jagur itu. Bisa jadi dia begitu. Nah, orang yang temperamen seperti ini ndak bada. Ya. Jangan dia bada karena mau bada saling jagur ide bare. Iya, lagu apa? Ajum ya, puji ya, dengan si tahu dan gosipin gitu. Tanpa dia tahu tentunya. Tanpa dia tahu, puji dia. Ya, karena dengan cara demikian kembali nama baiknya. Ya, intinya amun berbentuk kepeng berusaha tulakan kepeng. Amun berbentuk harga diri maka puji dia, ajum ya. Lek tempat gosipin dia no. Mudahan jelas ini. Alhamdulillah. Wallahu ta'ala a'lam. Masih arak ke para jemaah hidup dulu. Apakah ini termasuk kezaliman baru yang kita sebutin ya Jadi yang kalau La ilaha illallah. Sebelum tu jawab nengke si sebu ini anak dek ini atau batur. Batur nengke jenana. Jadi batur tu ngeruku. Akhirnya sebu inti ruku na putus saut dia. Ndek kita zolim marani ne. Zolim marani ne. Zolim marani ne. Ya karena ide ngelebihi batas kemampuan. Amun batur rino batasnya apa? Nasihati dengan lisan. Ya cukup udah peringetin ya, baturku ditekanggu ngeruku, ngata dosa ini haram ini. Cukup enggak tono.
Mengingkari dengan lisan. Si ngadu uma no waliul amr pada ngadu uma. Pemerintah dengan toa atau kakak ini ngadu uma. Kamu dia dengan toa anak dia ni sing ngeruku ini bau dah ragam meruku ini. Desawut ya bau. Lagu kamu batur ini batur. Begitu sudah melakukan ini berarti sudah telah melampaui batas amar ma'ruf nahi mungkar. Angka zolim dia jadi. Dia kanggo ngono. Ya cukup badak ngadu lisan, milih jarak alhamdulillah. Ndek na milih jarak selesai tugas dah, selesai. Ya selesai tugas dah. Karena melampaui batas ini biasanya, nah ini biasanya dengan si milih terturut ini biasanya. Dengan si mele terturut dia. Bukan dengan si mele akhirnya terturut agama. No. Kan sebagian dengan betejak tujuannya apa? Akhirnya terturut. Ya, harusnya kita betejak akhir dengan nurut agama. Angkat dengan lui akhirnya melampaui batas kemampuannya. Kenapa? Karena tujuannya akhirnya terturut. Dan kesuruhnya dengan wawah ngerokok. Masih doang ya. Dia nemiri jamaah jaraah karena baitinnya dengan rukuknya padahal tidak sampai sana kewajiban dia melampaui batas kan melampaui batas karena niatin dia ingin dia yang diikuti bukan diikuti agama. Nah mun tentu kita ingin agar agama diikuti maka sampai batas doang wah kita diwajibkan hanya ingkari dengan lisan cukup dengan lisan kita kanggo. Ini haram ini karena memudarati diri. Jarak ya alhamdulillah dia mengikuti Allah. Ndek na mele bakah selesai kewajiban itu wah. Ya, kewajiban kita selesai. Mudah-mudahan don Allahnya dia ya hidayah. Angka ida naka sebo indar rokok batu pada saut ya beda zolim ini. Karena melebihi batas. Jelas tidak? Beda ha? Dede itu lah kangen yang maaf so. Ya, maaf pang ngiten deh wah te nyutru ko dah lae. Genti ngene terenan. Ngomong tentang genti nang kene kepeng sade ya bekah na kepeng deh. Lagu ndak ada kado beli rokok deh. Pesan deh ngono. Sade kepeng lagu ndak ada kado beli rokok. Badak terus lalu wah. Ternyata tetuka ada beli rokok biar salah ini. Apa sedih soal. Sok ndak bareh keh ne gentina layak si saut kuno filter ne surya ngandang memalik itu salah. Ya, lalu kepe yang sade ya dan pesan ndak kada beli rokok deh. Jelas sih deh. Alhamdulillah. Kah. Kepe terakhir. Surga terus betul ya. Penduduk surga nanti bisa dia ngasih syafaat. Iya, betul. Jadi sinya di syafaat seluruh orang-orang soleh baunya di syafaat. Ya, angkat berusaha ke anak menjadi penduduk surga. Karena siapa tahu nanti kita di neraka, anak kita di surga bareh ya baunya di itu syafaat. Senina tetap berusaha na solehah senina. Ya kayak ya launnya ada itu syafaat. Lagu nengke si gin tesade syafaat ini arah kriterianya. Apa kriterianya? Yaitu dia tidak berbuat syirik. Dia tidak berbuat syirik. Karena mun syirik je selesai wah. Dah lagi nulung marang ngone no ayat sing ngone. Orang yang zalim gitu, orang yang syirik denara ge nulung ya. Denara gin jari baturna, denara gin nyade syafaat dengan si syirik dengan si zalim. Kalau dosanya masih di bawah itu, masih ada kemungkinan dia mendapatkan syafaat. Ya, jadi syaratnya kriteria yang akan diberi syafaat adalah dia tidak syirik. Ya, mun dekna syirik laun luwe gin nyade syafaat. Bukan hanya keluarga-keluarganya, bahkan Nabi kita sendiri juga Sallallahu Alaihi Wasallam bisa ngasih dia syafaat. Beliau mengatakan syafaati li ahlil kabairi min ummati yaumal qiyamah. Syafaatku nanti aku peruntukkan bagi
pelaku dosa besar bagi umatku di hari kiamat. Selama dia tidak syirik. Jadi laun mun teu mati ndik tunjuk dosa syirik luwe ge nya dia syafaat. Nabi teh ge nya dia syafaat, malaikat ge nya dia syafaat, bahkan Al-Qur'an si bacaan teh nya dia syafaat. Bahkan sifat amanah ge jadi syafaat. Silaturahmi si si amalang teh silaturahmi. Apa silaturahmi? Menjaga hubungan keluarga. Dia bisa memberi syafaat juga. Ya, sebelum hadis ini, kita baca sebuah hadis bahwasanya laun pas orang beriman akan melewati as-sirat. Ngelewatin as-sirat, bareh silaturahmi kenca amanah berdiri di sisi as-sirat. Saya dikata ini as-sirat, tene atau nembutang silaturahmi, tene atau nembutang amanah ini. Apa fungsinya amanah kenca as-sirat nembutang le kiri kanan. Begitu si liwat ini dengan si amanah, maka amanah akan mengatakan, dengan amanah ini ya Allah, peliwat ya. Liwat. Begitu yang lewat, mah dengan dena amanah ini ya Allah. Telap ya, bukan telap langsung. Ya, silaturahmi juga demikian. Ya, begitu yang lewat, oh ya Allah, ini dengan bagus tipe keluarga ini. Bagus tipe ina amakna, bagus tipe anakna, tipe semeton dengan bagus ini. Peliwat ya, liwat. Lalu begitu si liwat ini dengan dia bersilaturahmi ini ya Allah. Ya bersoal kenca emana ini ya Allah. Telap ya, baka telap ya. Bersoal kenca inana ini, telap ya, ketelap. Bersoal kenca anaknya atau kenca semetona, kenca amak sayina, ina sayina, telap ya, ketelap selang. Kayak pentingnya jaga hubungan kekerabatan. Ngombe caranya jaga hubungan, bekas saling maafang, lebar-lebar dede, no demi akhirat itu. Sehingga hubungan keluarga, ina ama, kenca kemudian kenca anak, kenca saudara, paman, ina keke, ina reri, ama keke, ama reri, nyambung selakuan. Ya, nah kalau sudah nabi arana saat itu syafasi amanah, saat itu syafasi silaturahmi, lolos itu terus. Jadi intinya banyak nanti akan kita beri syafaah, yang akan beri kita syafaah dengan catatan apa ngone? Ndek tenggawe syirik. Lagu muntah gawe syirik ndek narak ge nyade syafaat. Yang kepentingnya siaran melajarin ya siaran syirik kino. Agar kita jauhi, kalau sudah jauh insya Allah kita akan mendapatkan asy-syafa'ah. Jelas ide ini? Alhamdulillah. Biya wahruada niki yang bisa kita sampaikan. Ibu-ibu umbe guna? Bawa ke kering saya, bawa ke kering saya ke kering 3 menit ini. Enggak sila. Wah, lain yang ngamun kepeng 5 yu terus. Ya ketelap li ai lagu menggiurkan 5 yu jama li ai ketempo ngono. Terus embun deh ya. Embe nang terus kepeng ngono. Jari daging wah ngono. Kadune ngombe. Kadune ngombe kepeng si 5 yu no. Belanja, kadu beli permen, jari daging payu. Ngombe kono si 5 yu no sugulang ieu. Ngombe kono gulang sedekahkan ke orang lain. Ya niatang ya sing kepiang-kepiangne pun sedekah ini. Ya. Beli atau EP-nya soalnya kan, ya. Jadi sedekahang ya. Niatkan yang 5.000 ini sedekah untuk orang yang punya uang. Niatang yang sedekah untuk dengan si kelangan 5 yu ini. Ya, ini udah niatang nengke. Sugulang 5 yu kah. Ini ku niatang sedekah dengan si epen kepeng lek kuku ini. Ya, ada sedekahang ya. Mun tau si ngepiang tulakan aning si epe. Lagu kan dia denau ini. Maka dia bersedekah niatang dengan si ngepiang-kepiang. Dan Allah Maha tahu. Tahu dengan si ngepiang-kepiang. Maka nanti pahalanya akan menjadi pahala orang yang punya uang itu. Jelas sudah sedekahang ya. Alhamdulillah. Mereka ibu. Saya dulu bakal coba.
Nangka jadi otang lah, darata ada. Zolim gini bu, dengumbe ngerosang pun si berotang. No? Apa manfaat de ngerosang ya bahwasanya berotang. Berkurang ke otang nah. Ya besual lah terus kan. Saling punggut beker repot itu. Ngombe yang kuna. Baka marah baru de puji nengka apa kebaikannya disebut dengan. Pacu. Nggak tentu ya yang kayak ini orang gibah ya. No? Ini orang gibah. Ya, yaitu kita membicarakan sesuatu yang benar ada pada dia, tapi dia nggak senang itu diceritakan. Ini orang gibah. Adapun munde nara le iya ini arana buhtan narane. Buhtan ini lebih besar dosanya daripada gibah. Membicarakan sesuatu padahal tidak ada pada orang itu. Itu adalah buhtan. Basanti itu no fitnah teh ya ngenteng. Ya, adapun gibah basanti itu no kita gunjing dia, keranti teh ya ngenteng. Nah, ini fitnah ini lebih besar daripada ngeranti. Ngeranti ini doang ada sebelik ini. Seperti kita makan bangkainya dia, ngono do sebeli. Nah, nengke perlu kita minta maaf atau memperbaiki nama baiknya. Ngombe cara apa kebaikan dia, baino teh cerita yang. Misalkan orang ini kita tahu dia rajin ngaji lah pacu yang ngaji Bu Ino, ngente sengen. Apa kebaikannya wah? Kita tahu kebaikannya ya bagus hubungan keluarganya, cekat ya membagusan hubungan keluarganya, Bu Ino tersebut cekat ya bisa menonton dengan Ino, ngente ngono. Apa aja kebagusannya ini tersebut. Puji dia untuk mengembalikan harga dirinya. Naga keranti itu berotang, bapak kau minta ngeranti berotang. Apa manfaatnya ibu-ibu udah keranti bahwasanya gerang berotang, apa manfaatnya? Dia tuh ya mulai mai idap nih ngerosang dengan deh. Mai idap nih hilang stres ngerosang dengan. Nggak, ilah. Bagus berotang dengan ini. Ngenteng oke digerak nyaur ngenteng. Benih dia rana muji nih. Justru mencela ranine malik. Ya, jadi intinya bahwasanya nengke karing kebaikan-kebaikan disebut ibu-ibu. Lagu le mudine. Ya, ndak disebut justru le julune bareh ngempok kotakna bareh. Ya, ajum ya le mudine, ndak ajum ya le julune. Karena ngajum dengan le julune miak dengan lupa diri bareh dia bagus. Nah, pas. Ngombe aku ini membara baru ke terakhir, jalan terakhir, doa yang ya. Doa yang ya sampai kita merasa sudah mengembalikan haknya. Doakan dia sampai kita merasa sudah mengembalikan haknya. Ginta ajumnya darat toto bagus lah ya masalah ini. Ya, maka doa yang ya sampai kita merasa sudah menunaikan haknya. Ngombe kena ibu-ibu berarti teteduh berarti nih ibu-ibu nih pasang selirban wah ngono kah sambil itu kecak apa raneng kecak sebia teduh wah ngenor wah nih ibu-ibu nih sarkan tekeranti ajin sebia na be ajin sebia ajin terong aceh selesai lagu mun manusia tekeranti aja berat jelas ibu-ibu mudah-mudahan tersabar ibu-ibu kah ya sehingga ndik temuda ngeranti batur teh bapak-bapak endah ngeno ya penasaran ke ti mati tahu bukan dan suwe-suwe kali liwat itu nih mau ke semenda la ilaha illallah nengke mun ngerantik presiden ngombe yang kuna ngana subhanallah kira-kira nengke mbe lebih beli kesalahannya dan jagur ama si tene aran tene misal tene ini saya radida Wahyu dan jagur ama Wahyu atau dan jagur Pak Presiden dia belian kesalahan kira-kira nah belian salah dan jagur Pak Presiden maka ngeranti ya ngenu dah
Ngerantik Pak Wahyu ini dosa ini. Lebih besar dosanya lagi kalau yang dikerantik itu siapa? Presiden. Yang ke ahlu sunnah wal jamaah li antara dakwahna menjaga nama baik waliul amr. Karena ya belik gati dosa nan zolimin dengan ini nih presiden ini. Waliul amr ini. Lagu kan itu paling mengidap ngerosang ya. Dengan oke. Mbe kira-kira mengidap ngerantik presiden apa ngerantik sama Wahyu? Mbe mengidap ngerantik sama Wahyu itu ngerantik Pak Kepala. Ke, betul kan no? Seri atas kedudukan dengan seri mengidap ngerantik ya. Padahal ini seri beli dosa ini no. Ya, jadi nengka oleh karenanya ngerantik pemerintah ini lebih besar dosanya daripada ngerantik rakyat jelata. Ngerantik rakyat jelata doang, wah dosa besar ini. Gibah ini dosa besar. Pada marah itu ngangkan bangkina kan. Apalagi mun si tekerantik waliul amr. Ya, angka bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walaupun dipukul punggungmu, walaupun diambil hartamu, tetap dengarkan dia. Tetap taati dia. Saking pentingnya si aran menjaga kehormatan waliul amr. Nengke presiden wah ke mantok bongkor deh. Ndeno wah ke mit hartanda. Ndeno justru PKH sade ini deh. Raskin sade ini deh. Nengke MBG Malik Sugul nengke maka luar biasa sunia gini keranti. Padahal nah bintang nang muna pantok bongkor dan nebaitin ide kayak yang dah pati ya. Menongkan. Ya, oleh karenanya nengke beli gati salah ada mun sampai ya darosang. Ngumbe sebalik nah ngumbe sebalik. Nah, ngajumnya berarti ajum deh ngana. Bagus semua dah ajum ya. Lagu arak ki milih ngajum nang kayak ini. Arak alhamdulillah. Mau ngajum justru bagus. Sebutkan kebaikan-kebaikannya bagus. Itu akan menjadikan orang menjaga wibawa dia, menjaga kehormatannya. Ya, sehingga munah terjaga kehormatan pemimpin, jalan pemerintahan itu. Pemerintah mengatakan kerjakan ini, semua mengerjakan. Kenapa? Karena dia berwibawa ini. Pemerintah mengatakan jangan begini, selapu menjauhinya. Kenapa? Karena berwibawa pemerintah. Lagu pemerintah nu darak wibawana, benar rajin mati ya. Mundarak mati pemerintah, kacau kita ini. Kita kacau. Karena darat takutan, wah, darat takutan. Kacau gitu. Makanya dalam Islam dia suruh nih taati Allah, taati Rasul, dan taati ulil amri minkum, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan taat kepada waliul amr, damai kita, aman kita. Mun dia taati Pak waliul amr, apa yang terjadi? Kacau. Kacau jadi. Sehingga barang mulah kacau, urung kita sholat, urung kita berjumat, urung kita sholat id, urung kita ngaji. Di Palestina negara kacau, bau sholat Jumat, dia bau hancur, masjid hancur, sekolah hancur. Ya, angka di Indonesia alhamdulillah aman itu karena pemimpin kita dia masih berwibawa. Nengke Sudan karing nengke ya kacau, hancur. Karena pemimpin sudah nggak berwibawa. Wah, dia ini dengar presiden, wah. Antar pasukan ke saling tembak ini kacau jadinya. Kenapa? Pemimpin jarak berwibawa saat. Lagu mun pemimpin berwibawa, dendek nembaang, ngana bejarain nembaang. Lagu mun pemimpin dia berwibawa, dendek nembaang, iya tembakna. Karena tidak berwibawa. Nah, nanti kita dengan sunnah ini suruh ini itu menjaga wibawa pemimpin. Bukan untuk menjilat ke pemimpin, bukan. Tapi tujuannya menjaga keamanan kaum muslimin. Jelas tidak? Berarti Mbe beli andosena ngeranti ama Wahyu atau ngeranti Pak Presiden? Ngeranti Presiden beli andosena. Ya, angka nengke bekah wah kadung keranti itu ya Rubin ngente ngana banangke kebalikannya puji nengke. Loh bagus ternyata program MBG ini ngente ngana nengke. Bagus ternyata program PKH ini luar biasa Pak Presiden teh. Mudahan panjang umurnya kah ngente apa ngeno ngente nengke. Nah, ya jelas sudah berubah ya
angkun da surubin ngeranti nengke da ajum ya. Jelas ya dah. Alhamdulillah. Mudahan ringan hati. No? Alhamdulillah. Bayar wana niki ibu-ibu wah lebih gati wah lebih 10 menit itu ini. Mudah-mudahan yang kita baca bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.